صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang mulia ini kita sama-sama bisa berkumpul, duduk, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan terus kesehatan kepada kita, keberkahan, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Oleh khusus Pak Diono ya Bapak Usman yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan, sifaan ajilan, la yughadiru saqaman wala alama. Dan juga kita yang keluarga kita sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada bab yang keempat, yaitu walad amin, anak yang jujur. Ya, anak yang jujur, orang yang jujur. Ya, judulnya apa? Orang yang jujur. Ya, kita termasuk jujur apa enggak nih? Ya. Termasuk apa? PHP, apa termasuk omdo ya? Apa termasuk apa namanya? Masuk anjing ya? Kita lihat Muhammad walad amin. Di sini dicontohkan Muhammad anak yang jujur. Ya, Muhammad anak yang jujur. Ya khafullah. Muhammad anak yang jujur, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang pertama, orang yang jujur atau anak yang jujur itu yang pertama nih, mempunyai rasa takut kepada Allah gitu. Kalau nggak ada rasa takut kepada Allah, berarti bukan orang yang jujur. Orang yang jujur itu mempunyai rasa takut kepada Allah. Ini Muhammad nih anak yang jujur, dia takut kepada Allah, wa yantasiru amrahu, dan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah salat, salat. Kata Allah ngaji, ngaji. Kata Allah bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Kata Allah bakti hormatin guru, hormatin guru. Kata Allah jauhin minuman keras, dia jauhin minuman keras. Kata Allah jauhin narkoba, ya, dijauhi narkoba. Itu namanya orang yang jujur. Jadi makna jujur ini ya banyak. Yang pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saya ingatkan, ya kalau kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita mampu. Kalau yang kita tidak mampu jangan. Ya, umpamanya kalau orang saleh dulu sholat
semalamnya 1000 rakaat. Nanti nggak kuat dulu jangan, nggak usah. Itu mah subuh berjamaah, isya berjamaah udah bagus. Ya. Nggak usah sunnah-sunnah jauh, nggak usah. Wajib aja deh, wajib dulu gitu. Saya mah Ustaz, saya mah kuat sama sunnahnya, lebih top lagi berarti. Ya, ini minimalnya bisanya jamaah. Arab nggak jamaah, itu sholat dewek lah, sholat sendiri ya, tapi saja berjamaah. Terus kemudian wadata yaumin qalat lahu Sa'ad. Di suatu hari, ya pada suatu hari itu berkata kakaknya, kakak perempuannya ya, Su'adah. Dia kata Su'adah, ya akhi, di kakaknya nih, ya bilang sama adiknya. Su'adah bilang sama adiknya yang bernama Muhammad. Ya akhi, wahai saudaraku, inna abana qad kharaja minal bait. Sesungguhnya ayah kita telah keluar dari rumah. Keluar nih ayah kita dari rumah, kata kakaknya. Halumma bina naftah khizanat at-ta'am. Maka marilah kita buka lemari makanan. Jadi si kakaknya bilang sama si adiknya, ayo udah jalan, udah pergi dari rumah, ayo ini kesempatan kita buka tuh lemari makanan. Ya, lana akula ma fiha katanya. Untuk kita makan apa-apa yang ada di dalam lemari makanan. Itu kata kakaknya. Minal ma'kulat al-najizat, ya, daripada makanan-makanan yang enak, yang lezat gitu. Ya, fa abuna la yanzur ilaina. Karena ayah kita dia abuna, ayah kita tidak melihat apa kita, ayah nggak melihat. Kita langsung buka lemari makanan, kita ambil ke makanan yang enak-enak, kita makan gitu. Pak aja Bang Muhammad, kalau kita digituin, lagi nggak ada orang tua, kemudian makanan banyak, jadi kita buka, kita habisin, makan buat teman gitu mah. Langsung udah itu banyak makanan di rumah. Kalau Muhammad digituin, dia apa jawabannya? Kata Muhammad, Pak aja Bang. Maka menjawab si itu Muhammad kepada kakak perempuannya, hakikatan ya ukhti, betul ya ukhti katanya. Ya benar sekali, wahai saudaraku, wahai saudariku, benar. Inna abana la yanzur ilaina, sesungguhnya bapak ayah kami tidak melihat kami, tidak melihat kita. Walakin amma ta'lamina, ya. Dan akan tetapi, dikata si Muhammad, akan tetapi apakah engkau mengetahui, ya, anallaha huwa alladzi yanzur ilaina, ya, bahwasanya sesungguhnya Allah lah yang melihat siapa? Melihat kita. Digituin tuh kakaknya sama adiknya benar boleh amin nih. Diajak buat makan doang, orang tua kalau makanannya diambil, ya ridho enggak? Ridho lah. Orang anak. Tapi lihat, ini Muhammad walad yang amin. Dia kalau enggak izin, enggak berani buka tuh tempat makanan. Kata dia enggak. Benar, ayah kita nggak melihat. Ya, dia kata benar. Ya, tapi kamu harus tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat siapa? Melihat kita. Dia melihat kita. Iya, kita mau ngambil hak orang. Orang nggak tahu kita mau ngambil hak orang. Orang nggak ada yang tahu. Siapapun nggak ada yang tahu. Cuma saya sama itu uang. Tapi yang melihat kamu setiap hari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita takut, jangan takut sama manusia. Manusia mah nggak usah takut. Oh saya punya ilmu hitam, nggak usah takut. Saya punya ilmu putih, nggak usah takut. Saya punya degengan, nggak usah takut. Saya mah PTNI, nggak usah takut. Saya polisi, nggak usah takut. Nggak usah takut sama makhluk mah nggak usah takut. Ya, kalau orang amin itu takutnya masih apa? Allah. Kalau manusia terkecuali kita punya salah, baru kita takut. Kita punya salah nih, jadi kita takut. Kita punya salah, buru-buru minta maaf.
kita yang salah. Kalau kita nggak salah, ya alas, nggak ada rasa takut sedikit pun. Ini orang maling pasti ada rasa takut, karena dia melakukan apa? Kesalahan. Wah, nggak ketahuan, tapi tetap dia ada rasa takut. Ya, mengambil orang, ada rasa takut mah ada, cuma didorong sama setan. Ambil cepetan, sayang itu kalau diambil duit, sayang itu ayam orang, bebek orang, ambil langsung sembelih. Kita makan rame-rame, kita ngeliwet. Ya, enak nih kayaknya bebek dibakar nih, atau ayam dibakar. Itu kata setan begitu. Tapi hati nurani kita tetap ini ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa takut sama manusia. Kalau sama manusia nggak usah takut, nggak usah takut sama manusia. Ya, idza akhafallah khafa kulli syai. Apabila kita takut kepada Allah, semua makhluk akan takut kepada kita. Tapi kalau kita takut sama makhluk, ya udah, sama Allah kalau takut, makhluk akan berani sama kita. Jadi kalau kita takut sama Allah, ada makhluk yang menggerakkan makhluk siapa? Nah ini si Muhammad bilang sama kakak perempuannya, kata dia, benar, betul sekali. Hakikatnya ukti, inna abana la yanzur ilaina. Bapak kita nggak ngelihat kita, ayah kita nggak ngelihat kita. Tapi harus kamu tahu, ya, ada yang melihat kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi yanzur ilaina. Fahdari, dinasihati langsung ke kakaknya. Fahdari, ya, fahdari misla hadzal amal qabih. Ya, kalau kau mengambil, hati-hati kalau kau mengambil, ya, kau mengambil, ya, hak makanan punya orang tua kita. Fahdari, hati-hati. Misla hadzal amal, ya, seumpama ini amal, ini perbuatan yang jelek. Perbuatan yang apa? Perbuatan yang enggak baik. Perbuatan yang hobi, jangan dilakuin. Ya. Kenapa sebabnya? Lianna kalau akhajti say'an bi ghairi ridha abika, bi ghairi ridha abiki, fa inna Allah yaghdabu 'alaiki wa sawfa yu'aqibuki. Kata si Muhammad bilang sama kakak perempuannya, ya, ya, karena sesungguhnya kamu kalau mengambil sesuatu tanpa ridho ayahmu, sesungguhnya Allah, fa innallaha yaghdabu 'alaiki, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadapmu. Allah murka terhadap orang yang mengambil tanpa dengan izin. Intinya begitu. Kalau orang tuanya enggak ada. Wasawfa yu'aqibuka, dan dia kelak akan memberi hukuman kepadamu. Allah akan memberikan hukuman kepada orang yang mengambil tanpa dengan izin. Ini contoh kecil nih. Kita bukan termasuk walad amin. Kita bukan termasuk orang yang jujur. Kenapa sebabnya? Ini gini. Kita mau ngaji di sini. Tiba-tiba kita mau ke depan beli kopi umumnya atau beli teh. Pakai aja tuh sendal orang. Apalagi sendal Pak Ustadz yang dipakai. Pas dia mau pulang ke sendal Ustadz mana? Dipakai sama bocah. Sama muridnya dipakai. Dia jalan tuh pakai sendal tanpa izin. Nah, ini juga disebut namanya gosok. Ya, gosok itu memakai sesuatu tanpa izin. Enggak boleh. Jadi kalau antum gini pakai sesuatu biar nggak gosok, antum pakai dulu nih, nanti pulangnya bilang, bro, tadi anda pakai sendal ente. Kalau dia bilang begini, pakai aja, anak sendal anak udah ridho, ente kalau mau pakai aja. Berarti ini mah udah nggak gosok lagi, karena udah ada stempel, udah ada ucapan kalau pakai barang dia di ridho dan dia ikhlas. Ini kan kagak terkadang. Mau ke masjid, kentut, mau kamar mandi, sayang pakai sepatu, sendal orang dipakai apa dia di kamar mandi. Ini namanya gosok, nggak boleh. Terkecuali ada tulisan sendal masjid, tapi memang diperuntukkan ke sendal buat kita orang. Tapi kalau sendalnya bukan kita nggak kenal,
Atau orang yang kita kenal tapi dia mah pelit, jangan dipakai. Sebab nanti kalau dia pakai, kagak izin dulu. Nah akhirnya kita jadi dosa. Nah ini penting ya, supaya kita menjadi anak atau orang yang jujur. Jujur itu berat. Tapi kita harus berusaha jadi orang yang jujur. Walaupun nggak bakal bisa kita ya menjadi apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih kita ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi berusaha. Biasa pakai sendal orang tong, sekarang mah jangan pakai sendal orang. Biasa pakai baju orang kagak izin dulu gosok. Bisa pakai peci orang, izin dulu. Ini peci punya siapa? Ya segala sesuatunya harus dengan izin. Paham gak kira-kira? Paham ya? Terus fakhafat su'al. Kemudian si kakaknya ini udah takut ya Allah. Wastahat min su'i niyatiha, ya. Wastahat min su'i niyatiha, dan dia hati-hatilah semisal perbuatan tercela, maka takut su'ada dan malu atas keburukan niatnya. Jadi orang kalau ngasih tahu, ini ambil ya, jangan mungkin lu so suci, jangan. Itu justru orang memberikan nasihat kita supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takutlah Su'adah tersebut, kakaknya si Muhammad, ya. Terus kemudian dia malu atas segala keburukan niatnya. Waqalat, dan berkata itu kakaknya yang perempuan, ya, sahihun kalamuka ya akhi, benar kata-katamu wahai saudaraku, ya. Waskuruka katsiran ala haji nasihat thayyibah, dan aku bersyukur sekali atas nasihat yang baik ini yang telah mengingatkan kakaknya dari berbuat buruk menjadi atau membatalkan keburukannya sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh sedikit aja. Jadi walad amin itu walad yang pertama yang dia memakai segala sesuatu, ya, dia nggak mau pakai hal-hal itu kalau sudah diizinin. Wifi udah diizinin, pakai. Belum diizinin, didobrak sama kita. Ya, izin dulu jangan kecil begitu. Sendal, hatta begini. Hatta kita nih, umpamanya ke sawah orang. Sawahnya kita injak, izin dulu. Terjadi galangan, memang galangan kan tempat apa? Tempat lalu lalang diizinin sama dia. Tapi kalau sawah yang nggak boleh diinjak. Bocah-bocah ngejar layangan itu sawah diinjak sama dia. Kacangnya diinjak juga, ya, labunya diinjak juga, cabenya diinjak juga. Itu dosa. Apalagi yang ngejar layangannya udah tua, bapak-bapak umpamanya. Itu lebih parah lagi. Minta ridhonya, ya, minta maafnya. Biar apa? Biar segala sesuatunya kita udah dapat izin, dapat ridho dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal sedikit aja nantinya bakal jadi besar di hari kiamat. Hal kecil jadi besar nanti di hari kiamat. Kecil menurut kita, nanti di hari kiamat jadi besar. Gitu doang, gitu doang. Jangan pernah bilang begitu. Kalau ini keburukan, orang memberikan nasihat kepada kita, segera jauhin keburukan tersebut. Kalau kita berbuat kejahatan, kita berbuat sesuatu yang tidak dapat ridha Allah, makanya kita buru-buru mengingat Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terus ya. Nah ini namanya anak yang jujur, orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu maknanya seperti itu, di antaranya. Pokoknya gini, wah ini udah pada orang nih, ini cuma kamu dan aku doang, ini duit sayang nih, kita ambil aja separuh lagi kita kasih. Ini orang-orang korupsi, itu orang-orang munafik punya. Orang korupsi, orang-orang munafik, udah nggak ada jujur-jujurnya, udah nggak dipercaya. Orang korupsi, dia ini taubatnya udah nggak dipercaya, udah nggak ada rasa takut kepada Allah. Ya, yang lebih parah lagi,
dia korupsi, setelah korupsi ini orang-orang kita jahat nih, nggak amin, nggak jujur orang-orang Islam kita. Ya, ada sebagian mereka orang-orang kafir yang terkena korupsi dipakaiin peci sama mereka, disebarin di sosial media. Padahal itu orang non Muslim. Ya, ini merendahkan martabat orang Islam. Orang Islam sendiri, ya jadilah orang yang jujur. Bukan hanya dari perkataan, dari ya segala sesuatu pekerjaan kita. Kalau kita kerjain, ini Allah ridho nggak saya kerjain gini? Allah ridho lah, lu ngaji sih. Terkecuali lu bocoran. Lu bocoran, lu kagak sholat maghrib, kagak sholat isya, nongkrong tuh, ya sambil apa namanya bocoran mancing tuh, udah gitu nungguin sampai kagak sholat subuh. Lalu ini bukan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari cerita ini, dari nasihat ini kita ambil, kita petik. Ketika kita mau berbuat hal yang sebenarnya orang tua kita udah ridho, tapi telepon dulu. Ayah, saya mau minta makanan ya. Makanan apa aja? Saya mau ambil makanan coklat sama pop mie, lagi hujan-hujan gini kayaknya enak ya. Sama bakso umpamanya, ambil tuh ya. Kita yang mau, kalau kata ayahnya udah ambil aja nak, terserah. Nah, itu dibiasakan izin, sehingga nanti ketika kita pakai sesuatu punya orang, pasti kita izin terlebih dahulu. Karena yang di rumah aja udah diikhlasin, udah diridhoin alma baba kita, masih kita izin, apalagi punya hak, bukan punya hak kita, tapi haknya orang lain. Bakal takut tuh, dididiknya orang-orang dulu seperti itu. Jadi nggak mentang-mentang dia ngambil nggak. Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, jadi Rasulullah punya sibti, punya cucu Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain yang hidup. Sayyidina Hasan ketika makan sama Sayyidina Ali sama Sayyidina Fatimah, ketika makan ada satu lauk, ya ada satu ikan, ya ada satu ikan, satu lagi. Itu Sayyidina Hasan pengen ikan tersebut. Nih, walal amin. Pengen ikan tersebut, tapi dia nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong, kenapa selesai sampai ikannya nggak dimakan, ditanya. Ya. Oleh ayahnya, wahai Hasan, kenapa engkau nggak makan ikan? Saya takut, kata Sayyidina Hasan. Takutnya kenapa? Pas saya ambil itu ikan, ibu saya pengen tuh ikan. Pas saya ambil itu ikan, ayahnya pengen ikan. Dia nggak berani. Satu lagi, kalau kita gimana? Langsung diambil sama kita. Wah, udah ibu mah. Tuh, itu ada anak yang orang kalau udah diajarin kejujuran dari kecil. Sehingga hal-hal begitu doang, orang mamanya pasti ridho, ayahnya pasti ridho. Emang dia cari harta buat siapa kalau bukan buat anak? Ayah, ya seperti Ustaz seorang ayah nyari dunia, nyari duit ya untuk anak. Kalau kita pengen nyiapin anak supaya anak nggak capek di kemudian hari, kan setiap orang tua punya niat kayak begitu. Saya nggak mau anak ya capek, saya pengen anak bahagia, nggak sama seperti saya begitu. Tapi kan ketentuannya takdirnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat udah begitu, kata Allah kagak. Emang anak rumah biar capek aja, ya. Biar dia nyari-nyari, biar dia kerja, biar dia pusing dulu. Emang udah bagiannya kayak begitu. Kita mah cuma apa? Diperintahin ikhtiar. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian akhlak ini kita sedikit demi sedikit bisa menjadi orang-orang yang jujur, anak-anak yang jujur, anak-anak yang jujur, anak-anak yang melakukan sesuatu harus izin terlebih dahulu. Kayak gini nih Pak, kalau ajarin anak-anak cucu kita umumnya, dia mau ngambil punya kakaknya baju, jangan langsung diambil. Jangan deh, izin dulu sama kakak. Ya kakaknya udah enggak, izin dulu, bilang sama kakak. Tuh digituin tuh supaya dididik anak ini mulai izin segala sesuatu yang mau dia pakai. Kalau udah dididik kayak begitu, tadi saya katakan kalau dia udah besar, dia terbiasa izin, ya
hal yang boleh aja dia izin, apalagi hal yang dilarang, hal yang bukan milik dia sendiri. Pasti itu dia aman. Di pesantrennya aman, nggak ngambil punya orang, nggak ngambil sabun orang, nggak dia sambil gosok dia hilang nggak jadi masalah. Tapi dia nggak mau ngambil hak orang. Sebab kenapa? Karena ini dikategorikan orang yang make sembarangan walaupun ditaruh lagi, jadi namanya orang yang melakukan gosok. Dan ini nggak boleh, ya nggak boleh, ya. Apalagi minjem jaket, minjem koko, kalau dibalikin lagi, padahal itu punya orang. Nah, ini bukan walad amin ya. Seminggu kalau dibalikin sebulan, didiam-diam baik dia biar jadi milik dia. Hati-hati ya. Kalau bukan milik kita kembalikan kepada yang punyanya. Jangan kita taruh di lemari kita sampai itu baju kagak balik-balik, akhirnya dipakai sama kita setelah teman kita meninggal dunia. Dan itu dosa ya. Kenapa sebabnya? Karena itu bukan milik kita. Belajar minjem boleh, tapi harus tahu diri ya. Jangan kagak dibalik. Kan ada sebagian minjem taruh aja di lemari di bawah, orang yang nyariin diam-diam baik nih, wah ini jaket nih, lo kabur ya kan biasa ada yang seperti itu. Nih, walaupun pakaian, walaupun jelek, punya kita lebih enak daripada pakaian bagus punya orang. Nih pakai koko kayak Musa nih, kayak gamis jelek begini, enak punya sendiri, ya kan? Pakai mobil, Ustaz punya mobil sendiri walaupun jelek, enak udah. Daripada punya orang, motor walaupun sepaktornya beledak ya kan, enak punya sendiri, ya kan? Justru jangan ngatain orang, lu motor begitu, lu kagak punya. Yang lebih kasihan lagi, ya begitu tuh. Nikmat kalau kita biasa hidup sederhana nih. Nikmat ya kalau biasa sederhana nikmat. Tapi kalau hidupnya pengen glamor, padahal pinjaman semuanya, gelangnya minjem, batu cincinnya apa? Minjem, pecinya minjem, kokonya ngutang umpamanya, sarungnya minjem, ya kan? Lebih baik sederhana, biasa saja, pakaiannya buluk tapi milik kita sendiri. Itu lebih ajib, lebih mantap, lebih mantul. Apa mantul? Mantap betul. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya doa, yang mau pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, kita tutup dengan